Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil 'aqidati wal ukhuwah wa kafa biha ni'mah. Shalatu wassalamu ala habibina wa qurratina Muhammad ibn Abdillah alladzi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda la ilaha illa la yazigu anha ahadun illa kana min al-halikin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melewati separuh bulan Sya'ban. Artinya kurang dari setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita membaca kisah sedikit, kita lihat hadis-hadis terkait dengan bulan Sya'ban yang sering disampaikan. Hadis Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah SAW. Bapaknya Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Usamah tentu masih sangat muda. Sebelum Rasulullah wafat berwasiat nanti beliau menjadi panglima. Tapi Rasulullah keburu wafat. Kemudian Khalifah Abu Bakar melanjutkan sebagai khalifah dan langsung melaksanakan wasiat Rasulullah tersebut. Jadilah Usamah panglima perang, memimpin sahabat-sahabat senior di usianya yang masih 17 tahun. Jadi Abu Bakar di sini sangat yakin dengan wasiat apa yang disabda Rasulullah SAW untuk menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Walaupun di tengah barisan kaum muslimin itu ada yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi karena itu adalah wasiat Rasulullah SAW maka beliau laksanakan. Jadi kalau sudah berhadapan dengan wahyu, Quran, hadis itu, pikiran kita tuh mundur sudah, angkat tangan sudah. Sudah Rasulullah tunjuk Usamah, ya sudah. Kan yang sana ada lebih hebat, Khalid bin Walid, ada ini, nggak dipakai sama Bapak. Pokoknya sudah Rasulullah wasiatkan, itu yang dilaksanakan. Pikiran manusia kita tuh mundur dulu. Jadi kalau kita sudah wakana, para sahabat itu di antara Umar bin Khattab dan juga tentu sahabat yang lain, waqafan 'inda hududillah. Betul-betul kalau sudah ada Allah dan Rasulnya menentukan satu hal, para sahabat itu berhenti, waqaf. Udah itu yang diikuti. Jadi beliau Usamah bin Zaid ini termasuk yang sering memperhatikan kondisi Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Usamah, saya memperhatikan Rasulullah itu yasumu al-ayyam yasrudu hatta yuqal la yuftir. Saya perhatikan dalam setahun itu Rasulullah SAW kalau berpuasa sepertinya tidak pernah berbuka, berpuasa terus. Wa yuftir, ya. Dan kalau sedang tidak berpuasa seperti tidak pernah berpuasa. Hatta la yakadu yasum illa yaumaini minal jum'ah, kecuali 2 hari dalam sepekan. Jadi dari sini bisa disimpulkan Rasulullah SAW itu memilihkan untuk kita, bukan untuk beliau. Kalau beliau pasti kuat. Bahkan beliau boleh wisol, menyambung puasa berhari-hari siang malam tanpa berbuka, karena Allah memberi makan dan minuman. Jadi beliau kuat puasa, sambung siang malam nggak berbuka, karena Allah memberi makan dan minuman. Itu termasuk khususan Nabi yang tidak boleh kita tiru, yang haram kita tiru, menyambung puasa berhari-hari tanpa berbuka. Tapi beliau memilihkan ajaran ini untuk kita, ya, tentu dengan petunjuk Allah, wahyu Allah.
Karena itu afdhalus siyam, puasa yang terbaik itu adalah yang tidak membuat badan kita lemah melaksanakan kewajiban. Alasannya puasa jadi tidak ke masjid berjamaah, lemas jadi tidak baca Quran, lemas jadi tidak hak kepada Allah juga hak kepada makhluk. Aduh puasa maaf tidak kerja, tidak cari nafkah. Itu bukan puasa yang afdal. Puasa yang afdal yang tidak membuat kita jadi lemah. Karena itu Rasulullah memilihkan untuk dia tawassat. Beliau itu memilih untuk kita yang pertengahan. Bahwa masing-masing fisik kita punya hak, jiwa kita, spiritual kita, rohani kita ini punya hak. Tidak terus-terusan berpuasa atau tidak pernah berpuasa. Jadi wasatiyah atau pertengahan ini salah satu karakter ajaran kita, ajaran Islam yang dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di sini dijelaskan oleh sahabat Usama. Walam yasum min syahur min syahri min syuhur ma yasum min Sya'ban. Dan kalau hitungannya hari yang tadi sering berpuasa, tapi kadang juga sering tidak berpuasa. Kalau pekanannya 2 hari, kalau tahunannya yang beliau perhatikan, Usama perhatikan, Rasulullah itu paling banyak berpuasa sudah di bulan Sya'ban. Setelah diperhatikan setelah itu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, mengapa setiap pekannya berpuasa 2 hari? Apa itu hari itu kata Rasulullah? Senin dan Kamis. Saya perhatikan Rasulullah tidak berpuasa Senin Kamis. Jawaban Nabi, Senin Kamis itu adalah yaumani, dzaka yauman, dzalika yauman, itu 2 hari tersebut tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin. 2 hari tersebut Senin dan Kamis, catatan amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Saya ingin catatan amalku diangkat saya dalam keadaan puasa. Ini jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat Usama, mengapa dalam sepekan itu puasa Senin Kamis? Saya ingin catatan amalku diangkat saat dalam keadaan berpuasa. Yang Sya'ban Rasulullah, dzaka syahrun yadkhulun nas. Kalau Sya'ban itu bulan yang biasa dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab, karena terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan yang mulia, sehingga dilalaikan, dianggap tidak punya keistimewaan dan kelebihan. Dan yang kedua, syahrul yurfa'u fihi al-amal, bulan di mana catatan amal kita diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Alasan sama, saya ingin catatan amalku diangkat saya dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nasai dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani, oleh salah satu pentahqiq Syekh Syu'aib Al-Arnaud, dihasankan sanadnya. Ada beberapa hal terkait hadis ini. Pertama tadi tentang puasa yang paling baik tadi yang tidak membuat kita lemah dari yang lebih afdal, yang lebih wajib, itu hak Allah dan hak sesama manusia. Yang kedua tadi, mengapa Rasulullah ingin diangkat catatan amal beliau itu dalam keadaan puasa? Saya belum mendapatkan jawaban yang pasti, tapi mungkin dari jamaah punya jawaban. 2 kali katakan dalam hadis tadi, saya ingin diangkat catatan amalku yang pekanan Senin Kamis, aku dalam keadaan berpuasa. Di bulan Sya'ban juga ingin diangkat dalam keadaan berpuasa, bukan dalam keadaan sholat atau haji atau zakat. Jelas-jelas rukun Islam. Tapi Rasulullah katakan di 2 momen tadi, pekanan dan tahunan, dalam keadaan berpuasa.
Kira-kira apa ya setelah ini? Allah Ta'ala alam, sebagaimana riwayat yang lain, Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, as-shawmu li, firman Allah, puasa itu untukku wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang membalasnya. Ibadah yang tidak bisa bohong. Bisa ngomong puasa padahal sudah batal, mungkin sekali kalau kita mau tidak jujur. Ya. Puasa, ya, pada batal, minum di kamar ada. Puasa, mereka berpuasa itu untuk Allah, karena Allah shaumuli. Jadi ya, kebersihan hati kita, keikhlasan, kejujuran, kesungguhan itu terkumpul di puasa. Sehingga Rasulullah SAW ingin diangkat catatan amalnya dalam keadaan hati yang bersih, ikhlas, jujur. Dan itu panjang, sepanjang hari. Sholat 10 menit, sholat kita menit 15 menit sudah. Sepanjang hari kita merasakan kejujuran, keikhlasan, kesungguhan. Ini barangkali alasannya mengapa Rasulullah SAW ingin diangkat catatan amal beliau dalam keadaan berpuasa. Di poin kedua, poin ketiga, dalam hadis ini disebutkan momentum diangkatnya catatan amal kita itu ada yang pekanan, selain Kamis, dan ada yang tahunan. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahkan amal kita itu dilaporkan harian dan bukan sekali, 2 kali pagi dan petang. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bergantian mengawasi kalian, menjaga kalian, mencatat amal kalian, malaikat shift pagi dan shift siang, ya. Shift pagi, lain malam, dan shift siang. Mereka berkumpul, bertemu, yang pagi gantian di subuh, datang yang berikutnya, dan berpisah, ya. Yang pagi berganti di sholat asar. Ketika mereka naik, menghadap, melapor, Allah tanya mereka pada Allah, lebih tahu, jadi sengaja bertanya kepada malaikat, kaifa wajadtum atau taraktum ibadi. Saat kalian tinggalkan hamba itu sedang apa? Qalu atainahum wa yusallun wa taraknahum wa yusallun. Mereka sedang sholat saat kami datang sholat subuh. Ya shift berikutnya saat datang sholat asar. Ini subuh dan asar. Jadi kita, amal kita di sekarang lagi ramai apa? Rekapitulasi, Pak. Direkapitulasi, dilaporkan, ditotal, di jumlah, dilaporkan, dicatat sehari 2 kali. Yang catat siapa, Pak? Malaikat alladzina la ya'sunallaha, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat yang jujur, enggak pernah curang. Enggak pernah gelembungkan suara kita. Malaikat yang, jadi jangan main-main, catat amal kita itu pasti benar, Pak. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Sekarang kan lagi rame, ada yang hilang, bodong, lebih, kurang. Ya kalau begini nggak jujur nih, repot. Kita jadi repot semuanya. Yang mudah jadi sulit. Mestinya selesai 2 jam, jadi berjam-jam nunggu orang pulang dulu baru diganti. Kita jadi sulit. Coba jujur 2 jam, 3 jam, penghitungan saya kira insya selesai. Atau paling malam jam 8, 9. Dilaporkan kita setiap hari pagi dan petang oleh malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah. Tadi puasa mengajarkan kita jujur, amal kita dicatat oleh para malaikat yang jujur. Karena itu sebenarnya tidak ada curang dalam kamus orang muslim. La yakunu mu'minu kadzaban. Tidak ada kamusnya dusta, curang. Man ghasyana falaysa minna. Yang mencurangi kami, menipu kami itu bukan golongan kami. Mungkin masih jarang puasa kita.
Sehingga masih banyak kecurangan. Atau puasanya masih dipertanyakan juga, kalau masih sering puasa mau curang juga. Tadi Nabi ingin diangkat catatan amalnya dalam keadaan berpuasa karena paling jujur, paling ikhlas. Atau memang kita jarang berpuasa sehingga tidak terlatih kejujuran kita. Ya. Yang sederhana, mudah, mestinya gampang menjadi sulit, berliku-liku. Jemaah sekalian, ini poin ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat yang bertugas memang menjaga kita agar waqifu yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan jauh lebih sederhana dari tindakan. Semuanya jelas tercatat. Mungkin bisa selamat dari pengadilan dunia karena bisa menyembunyikan, tapi tidak lepas dari catatan malaikat. Ini jemaah sekalian, hadis Usamah bin Zaid ini ya, mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang ketiga, puasa. Ya, Rasulullah khususnya di bulan Sya'ban ini semakin memperbanyak puasa. Kemudian kedua, tadi kita sudah singgung juga mengatakan Nabi SAW ini adalah berpuasa agar kita terlatih ikhlas, jujur. Dan yang ketiga, catatan amal kita dilaporkan setiap harinya 2 kali, dalam sepekannya 2 kali, Senin Kamis, dalam setahunnya di bulan Sya'ban. Apakah di malam nisfu Sya'ban? Tidak ada keterangan yang menunjukkan itu. Ya. Kapan yang tidak disebutkan. Yang keempat, poin keempat dari hadis ini, seperti disebutkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Usamah, mengapa banyak berpuasa sudah di bulan Sya'ban? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Mungkin pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung, ini termasuk juga tanda bulan, prediksi Rasulullah. Tentu sahabat tidak melalaikan, para sahabat tidak melalaikan. Berarti nanti akan terjadi orang-orang melalaikan bulan Sya'ban ini. Saya kira kita benar sekarang. Saya berangkat dari siang, ada menghadiri undangan pernikahan di bulan Sya'ban ini. Kira-kira kalau pengantin baru ingat puasa kan? Pengantin baru ingat puasa kan? Bang Zaid sudah pengantin lama, dia baru buka puasa. Pengantin lama. Kalau jadi pengantin baru, kira-kira ingat puasa kan? Saya mau tanya, mungkin ada tahu jamaah, kenapa orang Madura suka menikahkan putra putrinya, mengawinkan putra putrinya di bulan Rebo Sya'ban ini? Ada yang tahu? Saya nggak tahu terus terang. Saya tanya-tanya ada yang jawab. Hanya cerita Rebo itu artinya berbagi, Rebo, kirim-kirim. Enggak, kenapa menikahkan di bulan Rebo? Kalau Syawal kan karena Nabi dan Aisyah berkumpul di bulan Syawal. Mungkin itu ingin niru Nabi. Di bulan Sya'ban itu kenapa? Mungkin yang sepuh-sepuh ada tahu alasannya. Kenapa? Banyak hari ini ada undangannya 4 manten aja, ada undangan 4 manten. Mungkin ada yang saya nggak ngerti kenapa di bulan ini ramai. Padahal kata Nabi ini membuat orang lalai. Ya fulunnas, bukan saya menyalahkan orang yang menikah di bulan ini, tapi berarti kita membenarkan sabda Nabi. Kalau udah pengantin, ingat puasa sunnah. Mungkin yang sepuh-sepuh Pak. Kenapa banyak menikahkan? Khususnya orang Madura saya perhatikan banyak. Bulan baik, ya juga gitu. Yang banyak kan leraja ya. Musim haji itu banyak juga menikahkan. Syawal dan Sya'ban. Ini yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, tidak salah saya tersinggung. Kita yakin yang disabdakan Nabi pasti benar, pasti akan terjadi. Tapi bukan berarti kita harus ikut-ikut. Ya. Hadis-hadis akhir zaman itu adalah tanbih, takzir, peringatan, warning. Kita jangan terikut arus itu. Nanti di akhir zaman akhlak orang rusak.
zina itu seperti binatang di pinggir-pinggir jalan orang berhubungan. Kan sudah disabdakan Nabi pasti akan terjadi. Nggak usah repot-repot ceramah. Pak saya nggak usah bikin jadwal pengajian. Nabi sudah bilang kok pasti terjadi. Di masjid pun nanti obrolannya tentang dunia, bisnis. Sudah, pemimpinnya akan begini sudah kita singgung. Ini sekali lagi bukan untuk kita ikut itu, tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperti hadis ini. Jadi sekali lagi saya bukan mengatakan salah menikah di bulan tapi ini bulan ini contohnya Rasulullah banyak berpuasa, tapi kita banyak menikahkan. Yang kemungkinan kalau menikah jadi pengantin baru kan gak ingat puasa Pak. Atau kalau di sini ya, kalau dicampur kayaknya kalau pengantin baru ingat puasa. Jadi jamaah sekalian, ini salah satu ya bulan yang dilalaikan. Ya, jadi kurang lebih 4 poin yang kita simpulkan dari hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Illa qulila, bahkan ada seolah-olah sebulan penuh kecuali sedikit. Hanya beberapa hari tidak berpuasa. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan riwayat Tirmidzi, "Idza tasafa Sya'ban" atau "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Tirmidzi dan yang lainnya, jika sudah separuh Sya'ban maka janganlah berpuasa. Sementara hadis Bukhari Muslim Aisyah tadi mengatakan Rasulullah paling banyak berpuasa sudah bulan Sya'ban kecuali beberapa hari. Ini kan bertentangan. Satu mengatakan bulannya berpuasa, perbuatan Nabi diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit tidak berpuasa. Secara verbal langsung sabda Nabi langsung, riwayat Tirmidzi mengatakan jangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban, setelah 15 Sya'ban jangan berpuasa. Ini kata ulama hadis namanya mukhtalaful hadis atau muskilul hadis. Hadis yang kelihatannya bermasalah. Yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh. Bagaimana menyikapinya? Kalau kita bertemu hadis yang seperti ini, satu bilang boleh, satu bilang tidak boleh. Langkah pertama yang kita lakukan adalah al-jamu, memadukan, menggabungkan. Kalau dua-duanya hadis yang bisa dipakai, bukan lemah. Kalau satunya lemah, satunya sahih, pakai yang sahih. Yang doa mikir, nggak usah pusing-pusing, nggak usah buang tenaga energi kita mikir dipadukan nggak usah. Tapi di sama-sama bisa dipakai kok bertentangan. Ya ini diperlukan ya energi dan pikiran untuk memadukan. Sebagian ulama mengatakan itu larangan tadi berlaku bagi orang yang tidak biasa puasa. Jangan setelah nisfu Sya'ban baru mau puasa sunnah. Khawatir terlanjur. Masuk Ramadan masih niat sunnah. Jadi larangan tadi bagi yang tidak terbiasa setelah nisfu Sya'ban baru mau mulai puasa sunnah. Khawatir nanti sampai Ramadan pun masih. Zaman dulu terutama bahkan belum maju seperti sekarang teknologi. Ya. Khawatir. Tapi menurut saya pribadi ini kurang tepat ya. Karena ada juga hadis sahih ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain." Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, kecuali hari yang biasa dia berpuasa. Ini sesuai dengan yang tadi yang Rasulullah katakan, Aisyah mengatakan Rasulullah hanya berpuasa hanya beberapa hari tidak berpuasa, 1-2 hari saja. Yang kemudian kita kenal dengan istilah Yaumul Syak, hari meragukan. Jadi kalau sekarang nanti puasanya tanggal 11, Senin atau Selasa, kita Kamis puasa juga nggak ada masalah masih 4 hari atau 3 hari. Jadi saya pribadi cenderung
pendapat ulama yang lain mengatakan hadis yang ini lemah atau istilahnya syadz. Dia makbul, hadisnya tadi sahih, bisa dipakai, tapi menyelisih yang lebih kuat Bukhari Muslim. Ini kan Tirmidzi, Pak. Menyelisihi Bukhari Muslim yang lebih kuat. Syarat hadis sahih kan ada 5, Pak. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Imam Bukhari bertemu dengan gurunya, guru bertemu dengan gurunya sampai sahabat, sampai Nabi. Semuanya bersambung, bertemu. Ini syarat pertama untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih. Yang kedua, rawinya adil. Bukan adil. Ini adil kan? Adil saja, tapi belum tentu adil orang itu. Namanya adil ya. Adil dalam ilmu hadis itu ada 5 kriteria. Muslim, balik, berakal. Ini insya Allah kita semua masuk, Pak. Muslim, kita Muslim, sudah balik dan berakal, masuk semua. Tapi yang keempat dan 5 yang berat, tidak melakukan kefasikan, tidak melanggar, tidak berat, tidak suka melanggar perintah agama, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatan dirinya. Kalau Muslim, balik, berakal, kita semua sudah masuk. Tapi 4, 5 itu dikatakan adil. Jadi sanadnya bersambung, rawinya adil, riwayatnya jadi adil, dan dhabit. Dhabit itu kalau dari hafalan berarti hafalannya kuat, tidak salah-salah, tidak lupa-lupa, atau kalau membaca dari kitab bacaannya benar. Yang keempat, tidak berpenyakit, maksudnya illat, ya, tidak memiliki illat. Sekilas kelihatan sahih, ternyata ada penyakit yang tersembunyi. Ibarat kata kalau kita ke dokter, kalau dokter umum nggak tahu itu Pak, sakit apa. Dokter spesialis baru tahu. Oh, di lab dulu di ini, USG, ronsen, kalau perlu MRI semua, baru ketahuan penyakitnya. Jadi bukan penyakit yang nampak oleh dokter umum tahu. Jadi baru dikatakan hadis yang sahih kalau tidak penyakit kronis ya, tidak apa-apa. Yang kelima ini tidak menyelisihi riwayat atau rawi yang lebih kuat, syadz. Ini dianggap menyelisihi karena riwayat Bukhari mengatakan Rasul berpuasa banyak. Juga riwayat yang lain yang dilarang hanya 2 hari. Kalau ini bilang kalau separuh Ramadan, Sa'ban jangan puasa lagi. Maka kemudian ya digunakan tarjih, dikuatkan riwayat yang mengatakan tidak dilarang, atau sebagian mengistilahkan dengan mansukh, yang melarang itu sudah dihapus dengan ya tadi yang dilarang hanya 2 hari atau dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah. Monggo yang masih mau puasa besok Senin ini tanggal 16, Kamisnya tanggal berapa itu masih nggak masalah. Seninnya lagi, Kamisnya lagi, ya sampai tanggal 27 tidak ada masalah. Ya, insyaallah tidak ada masalah. Yang tadi yang dikhawatirkan tadi adalah 1-2 hari saja. Itu pun bagi yang tidak terbiasa, karena illa ayyuwafiqas, ya, kecuali orang punya kebiasaan. Kalaupun dia tinggal karena sudah meragukan, sudah dekat Ramadan, nanti ada hadis lain mengatakan sahur Ramadan diganti, diqadha. Bahasanya diganti, maksudnya bukan qadha karena dia meninggalkan wajib, karena kebiasaan baik kita itu jangan ditinggal. Jadi umpamanya puasanya kan, untuk Selasa ya, dia biasa puasa Senin Kamis, kan Seninnya sudah hari Syak, dia tidak puasa karena sudah menjelang Ramadan, maka hendaknya di Syawal nanti diganti. Ya sudah kok diganti, tidak masalah. Agar kebiasaan baik kita itu tidak lepas. Kata hadis Muslim, "Man nama an witrihi aw an wirdihi falyaqdihi." Ya, man nama, orang yang tertidur dari wiridnya atau dari witirnya, ya. Kemudian dia bisa menggantinya di siang hari, seperti dia melakukannya di malam hari. Artinya, witir kan bukan wajib. Membaca wirid Qur'annya pada 1 juz juga tidak wajib, tapi jangan dibiarkan terputus. Biasanya kalau kebiasaan baik terputus, apalagi agak lama, nanti memulai lagi sulit. Ya, jadi jamaah sekalian,
Yang terlarang adalah yang jelas riwayatnya ya, yang dari 1-2 hari. Itu pun kalau kita punya kebiasaan pada Senin, puasanya Selasa, tidak berpuasa, dan kebiasaan ini diqadha nanti insya Allah. Artinya tetap dikerjakan. Ya. Itu terkait dengan puasa setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15. Kemudian terkait dengan nisfu Sya'ban itu sendiri. Tadi malam ya kan, ramai di WA biasanya baca Yasin 3 kali, ini. Setiap malam Allah turun ya. Yanzil Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia ketika malam sudah tersisa sepertiga malam akhir. Jadi setiap malam ada pengampunan. Hal min sa'il, hal min mustaghfirin fa'aghfiruh. Yang minta ampun Allah akan ampuni. Wa hal min sa'ilin, ada yang meminta akan Allah beri. Setiap malam. Ada riwayat-riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan masih bisa dipakai, hasan, bahkan ada yang mensahihkan juga. Beberapa riwayat di antaranya Imam Ibnu Majah meriwayatkan, Innallaha yattali'u fi lailatin nisfu min Sya'ban. Allah mengamati, memperhatikan hamba-hambanya ya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian mengampuni hamba-hambanya ini kecuali 2 kelompok, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang musyrik menentukan Allah dan orang yang bermusuhan bertikai. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, sama belakangnya saja, kelompok yang pertama musyriknya sama, yang berbeda yang kedua, al qatili nafsin, atau yang membunuh orang lain. Jadi ada keistimewaan, tapi saya katakan tidak istimewa banget juga. Ampunannya tiap malam ada, cuma Allah sebutkan di sini di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban ada. Sebagian ulama masih mengatakan bisa dipakai. Pertanyaannya, gimana menghidupkannya? Dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan dulu ulama Syam, ahlu Syam itu sekarang Yordan, Palestina, Lebanon, Syria, kurang lebih 4 negara ini. Ahli Syam, timurnya Madinah. Mereka terpecah 2. Ada yang menganjurkan dihidupkan barang-barang di masjid, termasuk diantaranya yang setuju dengan pendapat ini salah seorang ahli hadis namanya Ishaq bin Rahawayh atau bin Rahuyah. Sebagian lain tidak menyetujui rame-rame masjid, cukup dikerjakan sendiri-sendiri. Sementara ulama Madinah menganggap hadis yang lepas, sehingga menganggap itu semua bid'ah. Jadi intinya nisfu Sya'ban ada keutamanya, tapi tidak banyak. Malam lain juga ada ampunan Allah. Artinya kita gunakan malam nisfu Sya'ban untuk memohon ampunan sama dengan malam-malam lain. Bentuknya tidak ada keterangan yang rigid yang pasti seperti apa. Oh, itu dapat turun ijazah dari gurunya ngomong. Saya pernah waktu di Mekah itu bertemu dengan Syekh Banjari, orang dari Banjar tapi sudah dari Syekh dari Mekah lama. Saat ini saya beri ijazah doanya Imam Nawawi. Doanya orang alim insya Allah ya. Tapi tidak beda, tetap bukan hadis. Bukan hadis. Ya, jadi dari dulu sudah ada perbedaan pandangan tentang cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini poin ketiga ya, jadi harus sama dan puasa setelah nisfu Sya'ban, tentang malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Jadi kita tidak perlu terlalu meributkan, kecuali memang dianggap wajib, itu saja. Jangan dianggap wajib saja. Menghidupkannya silakan. Karena tidak ada keterangan seperti apa menghidupkannya. Ya. Kemudian yang keempat terakhir, mungkin ada yang belum bayar puasa. Mungkin ada yang belum bayar hutang, yang punya hutang puasa belum dibayar, ini kesempatan terakhir
bulan Sya'ban. Kata Aisyah sendiri menceritakan hadis Bukhari Muslim Sahih. Saya sibuk mengurus Rasulullah sampai saya tidak sempat membayar hutang puasa saya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti ini kan jelas isyaratnya ini kesempatan terakhir bulan Sya'ban. Mungkin ibu-ibu putra-putrinya yang belum membayar, mungkin punya hutang, putra perempuan yang sudah punya hutang biasanya, yang sudah punya datang bulan itu kan, dia mungkin punya hutang belum dibayar, mungkin mohon segera dibayar. Kalau sengaja mengulur-ulur sampai ketemu Ramadan, dia berdosa, meremehkan perintah Allah. Sampai ketemu Ramadan lagi tidak ada udur, berdosa, dan tetap harus mengkotor nanti setelah Ramadan hutangnya yang sekarang ini. Lain lagi hutangnya Ramadan nanti. Berdosa sengaja mengulur-ulur sampai ketemu Ramadan. Kalau ada udur sakit dan sebagainya lain insya Allah memaafkan. Tapi yang sengaja mengulur, menunda-nunda sampai ketemu Ramadan, asimun, berdosa. Kalau mayoritas ulama mazhab yang tiga, Malik, Syafi'i, Ahmad, bukan hanya mengqadha, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Kalau 10 hari berarti kecuali mazhab Abu Hanifah cukup mengqadha tetap karena tidak ada dalil yang memberitakan langsung dimakan. Kira-kira ini beberapa terkait dengan bulan Sya'ban. Tidak sempat kita baca kitab yang belum ada Isya. Masih ada satu beberapa hadis lagi, tapi saya kira cukup dulu waktu kita terbatas. Apalagi sudah masalah mungkin kalau ada pertanyaan nanti istirahat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang perlu diluruskan dari yang sebagainya, mungkin ada yang salah.
Atau ada yang perlu didiskusikan, silakan sambil menunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kemarin di WA banyak kiriman-kiriman. Kayaknya Ustaz, di dalam musabah ini Ustaz, kita lebih utama mana Ustaz? Membaca istighfar, alhamdulillah dan seperti itu, atau membaca salawat? Lebih banyak mana? Utamanya apa? Lebih utama yang mana? Yang kedua Ustaz, waktu di musabah itu apa dari sore sampai subuh, atau dari habis maghrib sampai subuh? Kadang-kadang kan di luar kan cuma dari maghrib sampai isya halas acaranya itu. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebutkan dalam hadis tadi itu illa li musyrikin. Yang terpenting jauh syirik. Karena tadi tidak dapat ampunan dua kelompok ini musyrik. Dan yang kedua yang orang masih bermusuhan. Kalau dari keterangan ini yang terpenting malah kita jauh syirik dan jaga kebersihan hati kita. Maafkan, hanya mungkin maaf-maafan banyak ya. Nah, itu mungkin dari situ ya. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan simboliknya. Kalau itu maafin anak-anak, kalau anak-anak nggak ada masalah. Ya kan, yang keliling anak-anak kecil Pak. Orang-orang dewasanya malah enggak. Dari hadis ini tadi keluar. Ya. Kalau kita mohon ampunan kepada Allah, jauhi syirik dan apa? Hati dari permusuhan. Hanya mungkin tadi itu jemaah maafkan. Kemudian apa yang dibaca tidak ada, silakan bebas. Nggak ada yang mengikat. Jadi kalau yang mungkin dilaksanakan baca itu mungkin dari gurunya. Saya pikir kenapa Yasin? Kenapa Yasin? Ada Ibnu Katsir sendiri menyebutkan ya mempermudah urusan. Tidak ada masalah baca. Tapi kan 3 kali mungkin tidak. Yang penting tidak menganggap wajib saja Pak. Buktinya itu bubahan kan. Ada yang Yasinnya sekali, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 10. Bukan pasti dari Nabi. Contohnya yang zikir-zikir sebelum sholat itu sama. Masjid ini lagunya Mahir Zain. Di masjid ini punya Gus Dur. Di masjid ini kalau ada contoh dari Nabi kan beda-beda satu. Itu artinya itu bubahan. Namanya bubahan kan berarti tergantung dapatnya dari mana ya Pak. Jadi yang penting tidak dianggap wajib. Oh kalau bakso itu nanti dikira kamu hidupkan, terus dikira kemudian tidak. Ya. Jadi itu ya yang didapat dari guru-guru. Versinya kan beda-beda. Ya. Oh, salawat istighfar. Jelas Rasulullah dalam sehari tidak kurang dari 70-100 istighfar. Menghitung nggak masalah itu kan dihitung Pak. Rasulullah sehari 70 sampai 100. Karena kalau nggak ditarget kadang juga kita sembarangan nggak tahu berapa kali salawatnya berapa kali. Rasulullah itu kan yang beristighfar pagi 10, sore 10 kan itu. Yang penting tidak membatas mewajibkan harus target masing-masing nggak ada masalah. Ini mau dalam diskusi abang saya mau istighfar 1.000.000 kali. Silakan, asal jangan misalnya tempat, misalnya terus jangan lama-lama.
Puasa di nisfu Sya'ban hadisnya memang tadi dhaif jiddan. Ada. Jika malam nisfu Sya'ban bangunlah di malam harinya, puasalah di siang harinya. Hadisnya dhaif jiddan, tapi puasa enggak masalah. Ayat Al-Bait tanggal 15 ada masalah. Kemarin dari puasa enggak masalah. Bukan karena hadis itu kan hadis itu, tapi hadis yang lain. Jadi mau istighfar atau apa, mungkin yang pas dengan kondisi kita aja, itu lebih nyaman. Karena afdol di sampean itu afdol di orang lain. Maka kita Qayyim afdol itu kadang tergantung kondisi orangnya, tempatnya, waktunya. Ya. Kalau kita di sofa marwah yang afdol ya baca zikir sofa marwah itu. La ilaha illallah lewat di lampu hijau, rombeng firman, ya itu yang afdal di tempatnya itu. Ya. Masuk WC Allah ini itu yang afdal, bukan afdal dzikri la ilaha illallah. Masuk WC baca la ilaha illallah, nggak afdal, bukan pada tempatnya. Itu secara mutlak afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kapan saja. Tapi di waktu-waktu tertentu dia menjadi tidak afdal, malah salah. Jadi waktu, tempat, dan kondisi orangnya. Ada di Mekah, di samping Ka'bah, tapi misalnya di mana-mana. Maka saya ceritakan dulu ya. Ada yang mencopet di samping Ka'bah. Jamaah haji reguler, sudah dari Indonesia nunggu bertahun-tahun berangkat nyopet. Ini sudah kejadian tahun 2012 kan sudah waiting list, berarti nunggu haji bertahun-tahun. Kok bisa? Di sebelah kanan nyopet. Mestinya dia berada di kondisi yang paling afdol, waktu dan tempat paling afdol, orangnya gak afdol. Jadi kalau bicara afdol, kembalikan kepada kondisinya, tempatnya, waktunya, dan orangnya. Allah. Mungkin satu lagi. Kalau tidak ada, cukup. Kemudian kajian malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan ini dan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan Islam yang kuat, sehat dan prima, sehingga kita bisa mengoptimalkan bulan suci Ramadan tahun ini dan insya Allah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.